Suara Hati. Renungan hari ini, Jumat, 3 Oktober 2025. Topik, jangan khawatir tentang apapun. Dan jangan lupa saudaraku, untuk membagikan renungan ini kepada orang lain, agar mereka juga mendapatkan kekuatan rohani di dalam Tuhan. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan kita. Nas renungan kita hari ini, Filipi 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudaraku, yang pasti bahwa hidup di dunia ini semakin hari semakin penuh tekanan. Seperti, ada tagihan yang menumpuk, ada masalah rumah tangga, ada gesekan dengan teman atau dengan pimpinan dan bawahan di kantor, akibat aktivitas yang tinggi, sehingga tubuh kita terasa cepat lelah. Dengan keadaan seperti ini, kita mungkin merasa terhimpit, dan seakan tekanan itu memenjarakan diri kita. Karena itu saudaraku, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita perlu belajar dengan firman Tuhan, seperti yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Surat Rasul Paulus yang dituliskannya kepada jemaat di Filipi. Yang sangat luar biasa kita pahami, bahwa Rasul Paulus menulis suratnya itu, ketika dirinya sedang dalam penjara di Roma, dia tulis khusus untuk jemaat di Filipi. Ketika Paulus dalam penjara, justru jemaat di Filipi merasa was-was akan harapan mereka dalam mengikuti ajaran Kristus yang disampaikan Paulus. Karena itulah, Paulus dalam penjara memiliki kontak batin akan kegelisahan imannya kepada jemaat Filipi. Sehingga Paulus menuliskan pesannya melalui surat kepada jemaat di Filipi, agar jemaat di Filipi jangan merasa cemas untuk hidup sebagai pengikut Kristus. Sebaliknya, Rasul Paulus menguatkan mereka dengan menyaksikan bahwa apa yang ia alami justru membawa harapan akan pekabaran Injil Kristus. Oleh karena itu, Paulus mengajak jemaat di Filipi untuk mengambil waktu sejenak dalam memproses situasi yang sulit ini dengan datang kepada Allah melalui doa dan permohonan mereka. Ajakan ini Paulus sampaikan, bahwa dalam Allah ada damai sejahtera yang akan memelihara hati dan pikiran mereka dalam Kristus Yesus, supaya mereka tidak perlu khawatir lagi, sebagaimana nas renungan kita hari ini. Maka dari itu, saudara-saudaraku, sekalipun saat ini kita ada berada dalam masa yang penuh tekanan, baiklah kita tetap teguh berpegang pada keyakinan kita akan Yesus Kristus. Saudaraku, cobalah sejenak kita membuka nas hari ini, dan membacanya dengan perlahan, sambil merenungkan akan keberadaan Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Semua beban yang terasa berat saudara rasakan, utarakan dengan baik dan benar kepada Tuhan. Lalu sampaikan apa keinginan kita kepada Tuhan. Ingatlah, bahwa misi Tuhan Yesus datang ke dunia ini, untuk menolong kelemahan kita dalam keberdosaan kita, untuk menyelamatkan manusia dari sikap pengaruh iblis yang dapat merusak keimanan kita kepada Tuhan. Membuka jembatan perdamaian dari manusia kepada Tuhan Allah Bapa di surga. Dan yang terakhir adalah membangun kerajaan Allah di dunia ini dengan penuh kasih dan keadilan. Karena itu, marilah kita mencari jalan keselamatan, seperti kesaksian Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama, berkata, "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Bertahan dalam keimanan kita, sebagaimana Tuhan Yesus telah utarakan kepada kita, yaitu, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku."
Yohanes 14 ayat 6. Amin. Topik doa kita hari ini, kepada teman kita yang kurang meyakini keberadaan Tuhan. Salam sejahtera saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita. Sebab